Jadi kita pahami dulu pelet itu apa sih. Jadi pelet itu satu energi, energinya membuat orang yang tidak cinta menjadi cinta dan kadang sampai pada posisi tidak wajar. Jadi kita cerna sendiri aja, iya dan enggak, iya, enggak dan iya gitu. Karena biasanya kalau kita bicara pelet adalah bicara sebuah energi khusus yang membuat orang melakukan tindakan, melakukan perbuatan-perbuatan terhadap orang-orang yang dicintai sampai perbuatannya di luar nalar. Jadi saya tidak akan bicara iya dan tidak, benar atau tidak menggunakan pelet, tapi kita telah sendiri saja karena biar bagaimanapun dalam kehidupan ini hal-hal yang bersifat positif dan negatif itu ada, yang positifnya ada berarti yang negatifnya juga ada. Dalam dunia pelet membuat orang mencintai dengan catatan mencintainya itu bukan cuma cinta tapi cinta secinta-cintanya, suka sesuka-sukanya sampai kadang-kadang seperti kerbau dicocok hidungnya gitu. Itu Tapi kalau bicara memang pelet. ada ya Ki, maksudnya ilmu pelet itu memang ada ya. Dalam dunia spiritual ilmu pelet ya memang ada. Jadi ilmu yang bukan menyakiti tubuhnya, bukan dibuat seperti menderita, tapi dibuat menyukai sesuka-sukanya, mencintai secinta-cintanya seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan terkadang-kadang membuat perbuatan atau orang-orang sekitar dia melihat perbuatannya itu di luar akal sehat, nggak seharusnya gitu. Itu berarti bisa dilakukan baik perempuan maupun laki-laki ya. Ya bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa. Dan di Indonesia namanya pelet atau pengasian juga disebutkan kadang-kadang itu satu hal yang biasa. Dan kembali lagi kalau kita bicara pelet, pengasian ya dalam tatanan ilmu kebatinan bukan merupakan ilmu kejahatan. Jadi bukan ilmu yang namanya ada namanya istilah santet ya. Kalau santet kan menyakiti orang. Orang tidur menderita tidak bisa tidur, orang mau makan menderita tidak bisa makan, atau bahkan sakit tubuh yang tidak hilang-hilang. Tapi kalau pelet pelet atau sesuatu yang buat suka atau pengasihan yang membuat orang suka kepada dia itu adalah satu ilmu yang membuat energi sebenarnya energi positif yang dilipat gandakan. Jadi membuat satu ke apa seperti di press kemudian dilepaskan sehingga terpancar seperti ledakan dam seperti itu sehingga orang yang melihat orang yang terkena ledakannya tadi energi ledakannya tadi akan melakukan satu tindakan dan perbuatan yang tergila-gila gitu. Artinya memang itu bukan hal yang negatif ya. Maksudnya kan untuk dalam orang yang dalam dunia spiritual sebenarnya namanya mencintai ya positif, menyukai ya positif. Ya kalau tidak bisa mencintai, tidak bisa menyukai, nah itu baru negatif. hmm, iya, tapi kalau lihat dari kasus Ari Keting sama si Indah ini sampai akhirnya Indah ini rela pergi gitu. Maksudnya dari ibunya dan karirnya juga gitu. Ya, Udah cinta banget ya. ya gini, jadi saya kembalikan pada penonton aja. Saya tidak mengatakan itu kena pelet atau tidak kena pelet, tapi kita telah saja apakah perbuatannya masih wajar atau tidak wajar. Kalau satu perbuatan sudah di luar nalar, kalau dibilang mencintai dengan cinta yang biasa ya cinta saja. Tapi kalau udah di luar nalar sampai ABCD lah bla 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 tercatat dengan sebuah tindakan yang sudah tidak seperti biasanya yaitu ya patut dicurigai. Jadi dalam hal ini kita tidak menjudge, tidak memberikan satu statement atau pendapat tentang bagaimana di sana, tapi kita sama-sama lihat aja apa yang dilakukan, apa yang dibuat masih dalam garis tatanan wajar atau di luar itu. Iya Ki, tapi kalau menurut sang ibu sendiri Indah itu kena gitu kan dan sampai disuruh sumpah pocong. Kalau menurut Ki sendiri mungkin dengan sumpah pocong apakah bisa membuat orang itu menjadi jujur gitu? Dikembalikan pada manusianya. Zaman sekarang ini kan sekarang kita sudah sama-sama tahu seringkali orang banyak berjanji apalagi menggunakan kalimat-kalimat Tuhan, menggunakan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan keagamaannya bahwa adalah yang diucapkan adalah benar, ternyata juga bohong. Bahkan juga kalau kita lihat juga banyak sekali pejabat-pejabat yang juga dengan kalimat sumpahnya, dengan kalimat janjinya yang diucapkan ternyata juga bohong juga begitu. Jadi ini istilah yang biasa sih. Jadi kadang-kadang menyatakan hal buruk dan baik jadi tipis gitu. Karena buat orang lain ada hal buruk yang sepertinya jadi baik, ada hal baik yang jadi malah buruk seperti itu. Tergantung bagaimana kita memandang peristiwa tadi. Iya, Ki, kalau ibunya juga kan menyebut bahwa Indah itu dikasih minum air comberan. Apakah air comberan itu termasuk dalam pelet itu atau gimana? Kalau air comberan tuh tidak ada dalam ritual pelet. Karena air comberan tuh biasanya digunakan untuk mengairi sawah supaya tanahnya subur atau bunga yang layu kita siram air comberan biasanya lebih seger. Itu sih biasa dilakukan oleh orang-orang di daerah. Tetapi ya kembali lagi orang di kota ada teknologi lebih baik disiramnya dengan pupuk. Kalau di kampung-kampung tanaman udah layu tuh disiramnya pakai itu apa lumpurnya air comberan tuh endutnya disiramin ke pohon. Itu betul membuat jadi segar. Tapi kalau diminumkan ke manusia ya kita bisa berpikir aja kita bisa juga beranalogi apa yang terdapat di sana berapa banyak kuman, berapa banyak penyakit, berapa banyak hal-hal aneh yang kita bisa telan dan kita bisa terima risikonya kalau kita minum.
dan rasanya pun nggak enak. Saya pikir lebih enak es campur dibanding air comberan. Iya. Tapi kalau di dalam spiritual sendiri itu ada manfaatnya nggak sih atau Ya, kalau kita air comberannya nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kita kembalikan pada energi spiritual ya itu mah orang iseng aja nyiram pohon mah oke, nggak ada lah ritual menggunakan air comberan. Iya. Ki, kalau orang yang selalu mencurigai dengan kekuatan magis gitu, apakah mungkin sebenarnya apakah dia sendiri yang lebih dekat gitu dengan kekuatan magis? Ya banyak hal terjadi ya. Kalau saya bilang ada kali orang menyatakan kamu selingkuh padahal dia yang selingkuh. Oh kamu pencuri padahal dia yang mencuri. Itu juga sering kali terjadi. Apapun yang dilakukan terkadang itu untuk menutupi aib, untuk menutupi apapun yang dia pernah lakukan serupa seperti itu. Banyak orang kamu nggak boleh begini begitu, ternyata dia malah pelakunya. Saya banyak kenal juga guru-guru yang berkaitan dengan ilmu agama yang baik atau ilmu-ilmu kebaikan yang baik, ternyata dia juga adalah dalang dari sebuah peristiwa-peristiwa yang justru memalukan. Dan ini kembali lagi bahwa di negara kita ini hal gitu tuh biasa terjadi. Jadi kita nggak usah jelaskan lah, masyarakat bisa mencerna dan melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau dari Bang Tio saya terakhir, Indah sama ibunya apakah bisa berdamai? Kalau berdamai, saya rasa hubungan anak dan orang tua tuh nggak bisa digunting, nggak bisa dilepas. Pengertian damainya damai beneran atau damai yang bagaimana itu bisa saja terjadi. Tetapi kembali lagi urusan perdamaian antara ibu dan anak saya pikir pasti bisa berjalan. Karena semarah-marahnya anak, sebenci-bencinya ibu, ya anak tetap anak, ibu adalah tetap ibu. Masih darah-daging ya? Masih ada garis yang mengikat mereka, nggak bisa putus. Jadi walaupun marah ya kita tega di hidupnya, nggak tega di sakitnya. Kita tega di sakitnya, nggak tega di matinya. Jadi selalu berulang, karena dari bagaimanapun garis darah tuh nggak bisa dihilangkan begitu aja. Dan itu udah garis dari Tuhan yang mengikatkan perasaan, yang mengikatkan hati antara seorang ibu dan anak. Kemudian